Nagapasa dengan Komandan Letkol Laut Hari Setiawan. KRI Nagapasa merupakan kapal selam terbaru yang tepat tahun ini bergabung di jajaran TNI Angkatan Laut. Hadirin, berikan tepuk tangan untuk KRI Nagapasa. Tanpa kedua kapal selam melaksanakan prosedur vertical replenishment atau transfer logistik secara vertikal dengan helikopter Bell yang terbang statis hovering di atas kapal selam. Hadirin undangan yang berbahagia, turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke-72 Hari Tentara Nasional Indonesia pada siang ini. Melintas di hadapan kita bersama material-material tempur dan alutsista TNI. Dan mengawali defile material TNI adalah material dari POM TNI dan Pas Pampres yang terdiri dari 6 kendaraan Goldwing Pas Pampres yang digunakan untuk pengawalan VVIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, 12 kendaraan Yamaha FGR dari Polisi Militer TNI. Menyusul di belakang divisi kapal selam, inilah divisi kapal cepat rudal KRI Halasan dengan Komandan Letkol Laut Agung Sopati, KRI Barat dengan Komandan Mayor Laut Eko Budi, KRI Baladau dengan Komandan Letkol Laut Indra Laksamana, KRI Terapang dengan Komandan Mayor Laut Abdul Rajab, KRI Suri dengan Komandan Letkol Laut Aprian Soekarno. 3 mobil kawal VVIP dan 6 mobil kawal Polisi Militer TNI. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama defile material-material tempur TNI Angkatan Darat yang terdiri dari 6 P6 Aftaf, 3 Jagle dan 3 Busmaster dari Satuan Kopassus dengan semboyan Tribuana Chandrasa Satya Dharma. Melintas selanjutnya 3 tank Aris Gator dan 3 IFV Panzer Pandur 8x8 dari Pusenif Angkatan Darat. 3 Panzer Anoa dari Yonif Mekanis 203 Kodam Jaya. Dengan gagah membelah ombak divisi Vespa Robot, inilah KRI Toda dengan Komandan Letkol Laut Dian Wahyudi yang akan melaksanakan Gun Salu. Dilanjutkan KRI Lumada dengan Komandan Letkol Laut Faisal, KRI Hiu dengan Komandan Letkol Laut Said Hasan, KRI Singa dengan Komandan Letkol Laut Catur Sulistyo, KRI Ajak dengan Komandan Letkol Laut Agus Joko, dan KRI Barakuda dengan Komandan Letkol Laut Boy Yopi. Menyusul kemudian 9 IFV M113A1 dari Yonif Mekanis 411 Kostra, 9 IFV Marder 2A1 dari Yonif Mekanis 413 Kostra. Menyusul di belakangnya 1 medium tank dari Pusenkaf Angkatan Darat produksi PT Pindad, 1 Panzer Badak dan 1 Panzer Pandur 105 mm dari Pusenkaf Angkatan Darat produksi PT Pindad, 9 Panzer Tarantula dari Batalion Kavaleri TNI Angkatan Darat, 6 Leopard 2 RI dari Batalion Kavaleri 1 Kostrad, 3 Hadirin menyusul di belakangnya dengan membentuk formasi garisan baru Divisi Korvet Kelas Parcing KRI Imam Bonjol dengan Komandan Letkol Laut Hananto. Disusul di belakangnya KRI Untung Suropati dengan Komandan Letkol Laut Taufik Ramdan. Mengawali flepas pada kesempatan kali ini, tampak di atas kita 5 pesawat helikopter EC-120 Kolibri dengan call sign Kolibri Fly. Helikopter ini sangat berperan penting dalam mencetak para elang-elang muda TNI, terutama jenis helikopter yang handal dan profesional.
Menyusul di belakangnya 9 pucuk meriam 155 mm GS Kesa dari Batalion Armet 9 Kostrat, 9 MLRS Astros MK6 AVLMU dari Batalion Armet 10 Kostrat, 9 pucuk meriam M1094 BE 155 mm dari Batalion Armet 4 Kodam Siliwangi. Disusul di belakangnya KRI Hasan Basri dengan Komandan Mayor Laut Arif Kurniawan, dan di belakangnya KRI Sutanto dengan Komandan Letkol Laut Erwin Baharudin. Melintas selanjutnya Divisi Kapal Patroli Cepat KRI Siwar dengan Komandan Letkol Laut Bagus Cahya. Dari arah langit kiri podium, Army Flight 31 helikopter TNI Angkatan Darat terdiri dari Army One, 2 helikopter Volko 105 dan 2 helikopter Kolibri, merupakan helikopter serang dengan lead element Kolonel CPN Masrukin. Menyusul di belakangnya, melintas selintas masuk dalam divisi kapal kombatan Eskorta. Inilah KRI Yosudarso dengan Komandan Kolonel Laut Wawan Trisatria yang akan melaksanakan tembakan gun salute. Disusul di belakangnya KRI Raden Edi Martadinata dengan Komandan Kolonel Laut Agam Endras Moro. Diikuti KRI Oswald Siahaan dengan Komandan Kolonel Laut Ashari. Menyusul berikutnya dalam divisi kapal patroli cepat KRI Torani dengan Komandan Mayor Laut Taufik Pamungkas. KRI Lepu dengan Komandan Mayor Laut Rahmat Widianto. Melintas di hadapan kita bersama Rudal Mistral yang terdiri dari 3 Atlas. Selanjutnya, Army 2, 5 unit helikopter Fennec yang dioperasikan untuk misi pertempuran udara, anti-tank, transport personil, logistik, dan ambulan udara dengan lead element Kapten CPN Rian Hartanto. 3 unit MPCV dan 2 radar MCV dari Batalion Arhanut 1 Kostrat. Selanjutnya melintas material rudal Star Trek yang terdiri dari 1 radar Sikra, 3 Rapid Rover, dan 3 Rapid Ranger dari Detasemen Arhanut 4 Kodam Bukit Barisan. Selanjutnya, Army 3, 4 unit helikopter Mi-17 digunakan untuk misi angkut VIP, SAR, Sling Operation, dan dapat mengangkut 36 personil dengan persenjataan lengkap dengan lead element Kapten CPN Faris Afandi. Disusul selanjutnya melintas KRI Sultan Hasanuddin dengan Komandan Letkol Laut Bima Irawan Marpawi. Di belakangnya KRI Abdul Halim Perdana Kusuma dengan Komandan Letkol Laut Tunggul. KRI Sultan Iskandar Muda dengan Komandan Letkol Laut Andri Kristanto. Dan KRI Fatahila dengan Komandan Letkol Laut Cecep Hidayat. Bapak Presiden, terimalah gun salut dari prajurit kapal perang Republik Indonesia. Menyusul berikutnya material-material tempur dari TNI Angkatan Laut yang terdiri dari 9 kendaraan khusus, 3 kendaraan bom, dan 9 Sea Raider, 2 truk Unimog menarik 1 Seal Delivery Vehicle dan Sea Raider khusus dari Detasemen Jalamangkara Korps Marinir, Intai Amfibi Korps Marinir, dan Satuan Komando Pasukan Kata TNI Angkatan Laut. 9 BMP 3F, 3 LTT-7, dan 3 BTR 4 dari Kavaleri Korps Marinir. Masih dalam divisi kapal patroli cepat, melintas KRI Layaran dengan Komandan Mayor Laut Trinanto, diikuti KRI Mandidihang dengan Komandan Mayor Laut Roni Lutfiadani. Kita alihkan pandangan ke udara, melintas dari arah kiri podium kehormatan Piranha Fly, terdiri dari 6 pesawat latih TNI Angkatan Laut Bonanza G36 yang tergabung dalam unsur Skuadron 200 Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut. Nampak selayang pandang di udara, melintas Hiu Fly yang terdiri dari pesawat Kasa 212, angkutan patroli maritim TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Wing Udara 1 dan 2 Pus Penerbal. Menyusul di belakangnya 1 Tatrapan, 2 Alligator, 2 RM-70 Vampire, 3 MLRS 90B, 3 Tatramo dari Batalion Roket Korps Marinir,
6 meriam howitzer 105 mm dari Batalion Howitzer Korps Marinir. 3 meriam pertahanan udara 35 mm Twin Gun dari Batalion Arhanud Korps Marinir. Berikutnya, mari kita layangkan pandangan kita sejenak kembali ke udara, melintas dengan presisi yang tinggi. Paus Fly yang terdiri dari pesawat patroli maritim TNI TN-235, yang mana pesawat ini adalah produksi dari anak bangsa PT Dirgantara Indonesia. Pelintas selanjutnya 3 DDF 550 dari Batalion Komplek Korps Marinir. 3 Mobile Food Truck dari Batalion Bekpal Korps Marinir. Selanjutnya, tampak di atas kita 4 pesawat CN-295 dengan callsign Kalon Fly yang dipimpin oleh Komandan Skadron Udara 2, yaitu Letnan Kolonel Penerbang Trinanda Hasan. CN-295 merupakan pesawat angkut sedang yang memiliki beberapa fungsi, yaitu penerjunan, medevac, angkut personil, serta kegiatan VVIP dan VIP. Disusul kemudian melintas divisi kapal batu dengan Komandan Divisi KRI Dewa Ruci dengan Komandan Letkol Laut Rahardian Rahmadi, merupakan kapal layar latih tiang tinggi legendaris dunia. Disusul di belakangnya KRI Rigel dengan Komandan Letkol Laut Franciscus. Melintas selanjutnya 3 Outlagger Tatra dan Wanja mengangkut 3 tank BMP-3F dari Batalion Tank Amfibi Korps Marinir. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya material tempur dari TNI Angkatan Udara. 3 DMV, 2 SMB Galtingan 7.62 mm, 2 P6 Ataf, 1 Ransus Mas, 1 Junkley Hunter, 1 kendaraan khusus, 2 APC yaitu 1 P2 Komando dan 1 APC Turangga dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, produksi anak bangsa. Selanjutnya melintas 4 firing unit Oerlikon Sky Shield MK2, 2 Smart Hunter, dan 1 ETS dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara, 2 target drone S-70, 1 rudal Chiron, 1 rudal Kiwi 3, 1 ambulan lapangan, dan 2 CPS Jammer dari Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Diikuti di belakangnya 2 LPD KRI Banda Aceh dengan Komandan Letkol Laut Wisnu Kusadiranto dan KRI Surabaya dengan Komandan Letkol Laut Heru. Selanjutnya, Army Power 6 unit helikopter Bell 412 dengan komposisi 8 personil pasukan khusus dengan persenjataan lengkap yang siap menuju ke garis depan pertempuran dengan lead element Kapten Cepen Sinung Ursid Laksitu. Tampak di atas geladak KRI Banda Aceh dan KRI Surabaya, 2.000 masyarakat Cilegon dan sekitarnya dari berbagai elemen turut on board dan merasakan bagaimana saat berada di atas alutsista TNI. Dengan penuh rasa bangga memberikan salam hormat kepada Bapak Presiden dengan membawa konfigurasi di atas KRI Banda Aceh Dirgahayu ke-72 Hari Tentara Nasional Indonesia dan bersama rakyat TNI kuat. Selanjutnya, Army 5 terdiri dari 6 unit Bell 412 dengan lead element Mayor Cepen Bayu Anin Dito, dan kita saksikan bersama helikopter yang akan memperkuat jajaran pusat penerbangan Angkatan Darat. 2 unit helikopter Apache yang dapat mengidentifikasi 128 target dalam waktu kurang dari 1 menit. Hadirin sekalian, mengakhiri defile, sailing pass dan flying test. Hal ini menjadi nyata bahwa masyarakat yang turut serta naik di atas alutsista mensukseskan acara ini merupakan penggambaran bahwa TNI kuat karena masyarakat berada di belakangnya. Alutsista TNI dan masyarakat dari berbagai elemen sebagai bukti bahwa Bersama rakyat TNI kuat, Dirgahayu ke-72 Hari Tentara Nasional Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan bersama
latihan gabungan TNI yang terdiri dari Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara. Latihan gabungan TNI ini merupakan hasil pembinaan dan sebagai pertanggungjawaban TNI kepada seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama latihan gabungan TNI. Dalam latihan gabungan TNI, wilayah udara haruslah terlebih dahulu dikuasai agar dapat mendukung operasi darat dan operasi laut. Hadirin sekalian, telah hadir 2 pesawat kita melintas di hadapan podium. Namun secara tiba-tiba muncul 2 pesawat lawan yang berusaha mengincar pesawat kita dari arah belakang. Pesawat kita dalam keadaan terancam. Kita saksikan pesawat lawan dapat menembak kapan saja. Pesawat kita ditembak, namun flare dikeluarkan untuk mengecoh rudal lawan. Hadirin sekalian, pesawat kita di posisi kiri melaksanakan manuver high G barrel, yaitu berputar ke atas dengan gaya G yang sangat besar, berpindah dengan cepat ke belakang lawan, dan kita berhasil membalikkan keadaan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pesawat TNI Angkatan Udara. Pesawat kita mengambil alih kendali pertempuran. Pesawat lawan saat ini berbalik terancam. Pesawat kita mengaktifkan sistem senjata. Dengan skill, stamina, intelijensia yang tinggi, serta didukung oleh latihan yang efektif dan intens yang dilalui oleh para penerbang TNI Angkatan Udara, sehingga dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pesawat kita. Pesawat kita bersiap untuk menembak. Rudal pertama diluncurkan dan pesawat lawan berhasil dihancurkan. Di depan kita 1 pesawat lawan masih berusaha menghindar dari pesawat kita. Namun pesawat kita bersiap untuk menembak. Dan pesawat lawan kedua berhasil dihancurkan. Kita memenangkan pertempuran udara. Beri tepuk tangan untuk pesawat TNI Angkatan Udara. Hadirin sekalian, dengan demikian telah kita saksikan bersama pesawat kita milik TNI Angkatan Udara menjalankan tugasnya untuk mengamankan jalannya serangan udara dari ancaman, bahkan serangan pesawat musuh. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, berikutnya akan kita saksikan penampilan taktik pertahanan udara oleh beberapa kapal perang yang tergabung dalam unit tugas laut. Di saat radar udara dari KRI Raden Edi Marta Dinata selaku kapal petugas jaga radar udara mendeteksi kontak udara yang disimulasikan sebagai kontak udara musuh.
dan kontak udara tersebut bergerak cepat mengarah ke konvoi kapal perang, maka aksi peran tempur bahaya udara dikumandangkan. Hadirin, dapat kita saksikan bersama meriam-meriam multilaras KRI menyalak dengan semburan apinya, menembakkan ratusan butir peluru untuk memberondong dan meluluh lantakan sasaran udara musuh. Akhirnya, meriam-meriam pertahanan udara KRI mampu merontokkan sasaran udara yang disimulasikan sebagai pesawat musuh. Kemudian, KRI Raden Edi Marta Dinata, kapal perang Republik Indonesia yang terbaru, dengan sensor bawah air sonar yang canggih, mendeteksi kontak kapal selam musuh di dalam laut. Sejurus kemudian, aset udara helikopter anti kapal selam jenis Panther terbaru milik TNI Angkatan Laut segera take off dengan kendali positive control dari KRI untuk nantinya akan mendapat perintah meluncurkan torpedo. Terlihat helikopter bergerak dengan taktis atas kendali dari KRI dalam melaksanakan metode search pattern pencarian kapal selam musuh. Dengan taktik vector attack atau VAC ini, heli akan rilis torpedo. Terlihat manuver taktis dari heli Panther dan now Loudhound release. Torpedo meluncur terjun dari heli melaksanakan search pattern pencarian mandiri dengan sensornya menuju kapal selam musuh di dalam laut. Dengan metode pencarian mandiri oleh torpedo dengan sensornya, kapal selam musuh di dalam laut akan segera ditemukan. Torpedo hit! Hadirin undangan yang kami hormati, semburan air laut keras ke permukaan menandakan kapal selam musuh hancur oleh torpedo. Rasakan kedahsyatan deliberate attack dari unit tugas laut. Sesaat lagi akan kita saksikan pelaksanaan strafing atau gunnery menggunakan M56 kaliber 20 mm sejumlah 100 butir dalam rangka bantuan tembakan udara yang akan dilaksanakan oleh pesawat F-16 Fighting Falcon dengan callsign Dragonfly. Akan datang dari kiri podium dengan kecepatan tinggi untuk menghancurkan target yang berada 3 mile di depan podium. Inilah dia, Dragonfly. Dragon One ready. Dragon One, fire! Menyusul di belakangnya Dragon 2. Dragon 2, fire! Hadirin yang berbahagia, layangkan pandang ke sebelah kiri podium. Tampak 4 pesawat Super Tucano dengan callsign Bronco Flight datang dari ketinggian 3.000 kaki dengan kecepatan 450 km per jam akan melaksanakan level bombing secara bersama-sama dengan menggunakan 9 bom MK81 dalam misi bantuan tembakan udara. Bom
bom MK81 dengan berat 113 kg sehingga total bom yang akan didelivery adalah 1,5 ton dengan radius ledakan hingga 450 meter. Telah hadir di depan and bomb release. Kita nantikan ledakan yang luar biasa dari bom MK81 milik Tucano Fly. Target berhasil dihancurkan. Level bombing ini merupakan suatu tingkatan bombing paling sulit karena sasaran yang berupa target area akan dihancurkan secara masif tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar laporan kontak sonar baru yang dilaporkan oleh KRI Kelas Parsim yang merupakan kapal peperangan anti kapal selam. Maka 4 KRI Kelas Parsim, KRI Untung Suropati, KRI Lambung Mangkurat, KRI Wiratno, dan KRI Sutedi Senaputra sebagai unsur-unsur cari binasa berlayar dengan formasi Yankee mencari posisi kapal selam musuh yang dilaporkan oleh operator sonar. Hadirin, baru saja kita saksikan RBU dari keempat KRI Kelas Parsim menyalak dengan gagah melesatkan bom-bom laut yang akan memberikan efek deterrence hingga dapat melumpuhkan kapal selam musuh yang merasakan hantaman dahsyat urgent attack dari unit tugas laut. Ledakan bom laut di dalam laut akan memberikan efek tekanan yang luar biasa terhadap badan kapal selam maupun memberi efek tekanan psikologis yang tinggi. Selanjutnya, helikopter TNI Angkatan Darat dengan call sign Tiger Flight terdiri dari 2 unit helikopter Bolko 105, 1 unit helikopter Mi-35, dan 1 unit helikopter Apache yang akan melaksanakan misi bantuan tembakan. Elemen pertama, 2 unit Bolko 105 dengan lead elemen Kapten Cepen Siregar. Helikopter ini dilengkapi peluncur roket FFAR 2,75 inci dengan jarak efektif 2000 meter. Dan kita saksikan dari arah langit kiri podium, manuver shallow diving fire. Dengan misi yang sama, elemen kedua, helikopter Mi-35 dengan Kapten Pilot, Kapten Cepen Suyono akan menghancurkan sasaran berikutnya. Dan kita saksikan bersama, diving fire! Selanjutnya, helikopter yang akan memperkuat TNI Angkatan Darat di jajaran Pusat Penerbangan Angkatan Darat, helikopter AH-64D Apache. Kita saksikan bersama manuver running fire.
Hadirin undangan sekalian, sejurus kemudian, dalam penampilan tempur laut, unsur-unsur kapal atas air yang terdiri dari KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Nala, dan KRI Fathahilah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal menggunakan meriam utama yang berguna untuk menghancurkan sasaran musuh di darat. Hadirin sekalian, sementara itu menyusul dari arah kiri dengan kecepatan tinggi 4 unit LVT-7A1 milik Cavalry Corps Marinir akan melaksanakan Cavalry Water Jump atau lompatan ke air. Hadirin dan undangan yang kami hormati, inilah KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Sultan Hasanuddin, KRI Nala, dan KRI Fathahilah akan menampilkan kemampuan taktik bantuan tembakan kapal. Beberapa meriam utama KRI dengan kaliber hingga 100 mm dapat menjangkau sasaran tirak. Ya, Cavalry Water Jump LVT-7A1 dapat bertahan pada gelombang laut mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter. Dan 3, 2, 1, Cavalry Water Jump. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Cavalry Corps Marinir. Bantuan tembakan kapal atau yang biasa dikenal dengan Naval Gunfire Support merupakan dukungan kekuatan yang digunakan di dalam artileri Angkatan Laut. Hadirin, kembali meriam bergetar, menyala keras melesatkan amunisi yang akan merontokkan jantung pertahanan musuh. Dalam rangka memperkuat proses bantuan tembakan kapal untuk menghancurkan beberapa sasaran di pantai, maka dilaksanakan kolaborasi taktik tempur dibantu roket multilaras RM-7 Grade Marinir yang ditempatkan di geladak KRI Teluk Sampit dan KRI Teluk Mandar. Terimalah salam penghormatan dari LVT-7A1 Cavalry Corps Marinir. Hadirin, dapat kita saksikan roket-roket yang ditembakkan dari meriam peluncur roket multilaras. Meluncur dengan deras ke arah sasaran musuh di darat. Naval Gunfire Support di dalam peperangan amfibi modern menjadi salah satu bagian utama selain daripada serangan udara dan serangan rudal.
Setelah ini, 6 pesawat F-16 Fighter Falcon milik TNI Angkatan Udara akan melaksanakan serangan udara langsung. Perlu hadirin sekalian ketahui bahwa pesawat F-16 Fighter Falcon adalah jet tempur multiperan yang memiliki kemampuan air-to-air dan air-to-ground yang mumpuni. Dengan dilengkapi persenjataan yang canggih, membuat pesawat ini ditakuti lawan-lawannya. Hadirin sekalian, dalam misi kali ini, 6 pesawat F-16 Fighting Falcon akan melepaskan 72 bom MK-82 yang berarti masing-masing pesawat membawa 12 bom seberat 3 ton dengan daya ledak sejauh 750 meter. Pengeboman akan dilaksanakan secara bersama-sama. F-16 Fighting Falcon akan melaksanakan level bombing secara simultan. Sekali lagi kami jelaskan bahwa level bombing merupakan tingkatan bombing paling sulit karena sasaran yang berupa target area akan dihancurkan secara masif tanpa bisa melaksanakan akuisisi dengan dive angle. Dan sekali lagi, tingkat kesulitan inilah yang akan diatasi oleh penerbang-penerbang TNI Angkatan Udara. Layangkan pandang ke sebelah kiri podium. Telah bersiap Rider Flight F-16 Fighting Falcon melaksanakan level bombing. Bom release. 72 bom MK-82 dan bersiap untuk menghancurkan sasaran. Target berhasil dihancurkan. Beri tepuk tangan untuk F-16 Fighting Falcon. Mari arahkan pandangan kita ke sebelah kiri. Bergerak dari sektor kiri, 6 unit tank amfibi BMP-3F dari Batalion Tank Amfibi Korps Marinir bergerak dengan cepat dan taktis menuju titik pangkal tembak. Dilanjutkan dengan tembakan taktis. Dengan senjata yang dimiliki, tank amfibi BMP-3F mampu menembak dari laut ke darat dan memiliki kemampuan dapat memilih sasaran yang diinginkan dengan menggunakan fire control system. Hadirin sekalian, marilah kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Batalion Tank Amfibi Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Hadirin yang terhormat, dari samping kiri dermaga, kita saksikan bersama kedahsyatan 2 pucuk meriam 155 Caesar. Alutsista modern milik TNI Angkatan Darat diawaki oleh prajurit-prajurit armet yang modern, cerdas dan tangguh dari Yon Armet 9 Kostrad.
Meriam 155 Caesar menjadi andalan Angkatan Darat di dalam pertempuran. Memiliki daya jangkau tembakan sejauh 39 km dengan radius ledakan 100 meter. Meriam Caesar mampu melepaskan 6 butir munisi dalam waktu 1 menit. Meriam 155 Caesar menjadi kebanggaan TNI Angkatan Darat, siap menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, tampak di samping kiri dermaga 6 rampur tank Leopard 2 RI adalah alutsista Batalion Cavalry 1 Divisi Infanteri 1 Kostrad. Saksikan bersama tembakan kanon Leopard 2 RI. 1, 2, 3, fire! Kita saksikan bersama di sebelah kanan kita alutsista Korps Infanteri TNI Angkatan Darat terdiri dari 5 unit Arisgator, 1 unit Pandur dan 1 unit Anoa Amphibius yang memiliki kemampuan baik di darat maupun di perairan. Salah satu alutsista terbang milik Korps Infanteri TNI Angkatan Darat adalah alutsista karya anak bangsa produksi PT Pindad Indonesia. Kita saksikan bersama Arisgator dalam melaksanakan tembakan terhadap musuh. Dengan kemampuan tridaya cakti, yaitu daya gerak, daya tembak, dan daya keju, maka Satuan Cavalry TNI Angkatan Darat siap untuk menjaga dan mengawal negara Kesatuan Republik Indonesia. Senjata utama tank Leopard 2 RI adalah kanon 120 mm yang dapat menembakkan musuh jenis DM-11HE, DM-53 APFSDS. Inilah dia tembakan dahsyat salvo tank Leopard 2 RI. Berilah tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kita saksikan alutsista kebanggaan artileri medan Angkatan Darat 6 unit Astros dari Yon Armet 10 Kostrad. Dengan 32 larasnya, Astros mampu menghancurkan sasaran pada jarak 80 km seluas 52 hektar dan dapat menjangkau jarak 300 km dengan menggunakan rudal tactical cruise missile. Marilah kita saksikan kedahsyatannya. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya tetap pandangan ke depan. Karena setelah ini kita menyaksikan penembakan salvo 10 pucuk roket multilaras RM-70G Batalion Roket Korps Marinir. Batalion Roket Korps Marinir dipimpin oleh Komandan Batalion Letnan Kolonel Marinir Dian Suryansah, lulusan Akabri 99. Sekali lagi, marilah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Batalion Roket Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
Hadirin yang kami hormati, demikiankah telah kita saksikan bersama latihan gabungan TNI. Selanjutnya akan kita saksikan penampilan The Jupiter Aerobatic Team. Warga masyarakat Cilegon yang sangat kami cintai, kami mohon dengan hormat untuk meninggalkan area lapangan ini sehingga kita bisa sama-sama menikmati The Jupiter Aerobatic Team. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita saksikan penampilan dari Jupiter Aerobatic Team melesat dengan penuh percaya diri. The Jupiter Roll! Jupiter Aerobatic Team atau yang lebih dikenal dengan The Jupiter tampil diawaki oleh instruktur penerbang TNI Angkatan Udara dengan menggunakan 6 pesawat KT-1B, salah satu pesawat latih kebanggaan TNI Angkatan Udara. Letkol Penerbang Iza Razor yang dalam kesehariannya menjabat sebagai Komandan Skadron Pendidikan 102 di Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Selanjutnya dari arah depan hadirin sekalian, ke-6 pesawat bersiap menampilkan manuver Loop and Crossover Break. Fokuskan pada pandangan hadirin ke pesawat paling kiri dan kanan, Jupiter 5 and Jupiter 6. With Crossover Break. Sekali lagi kami mohon dengan hormat seluruh masyarakat Cilegon untuk meninggalkan arena ini sambil menikmati The Jupiter. The Synchro selanjutnya akan bermanuver Crafton secara bersama-sama ke arah dalam. Profesionalisme, kepercayaan diri, dan mutual support antar member adalah hal mutlak yang harus dimiliki. Butuhkan kerjasama dan kedisiplinan dalam mempertahankan posisi sehingga selalu indah dipandang mata.
Terlihat dari arah kanan hadirin sekalian, The Synchro Jupiter 5 akan terbang secara inverted atau terbalik dan Jupiter 6 akan berada di bawahnya. Dari arah kanan hadirin sekalian, The Synchro with Calypso. Masih dari arah kanan hadirin sekalian, Jupiter 4 akan menampilkan efek dari radial G dan terbang memutari ketiga pesawat lainnya. Ini adalah sebuah tarian udara yang tidak setiap hadirin temui. Terlihat dari arah kanan podium. Big applause for Screw Roll. Sesaat lagi akan melintas dari belakang hadirin sekalian, The Synchro Jupiter 5 and Jupiter 6 akan melukiskan angkasa dermaga Indah Kiat Cilegon dengan hard maneuver. Keempat pesawat akan menampilkan tarian yang kompak. The Jupiter akan melakukan roll slide maneuver. Jupiter Aerobatic Team tidak hanya menampilkan performa terbaiknya di Indonesia sebagai duta bangsa di udara setelah berkiprah di kancah internasional. Sesaat lagi manuver yang sangat mendebarkan, Jupiter 6 dengan manuver solo spin akan melintas dari belakang hadirin sekalian, melaksanakan terbang 90 derajat vertikal saat mencapai kecepatan 0 km per jam, berputar, jatuh, tidak terkendali. The Jupiter with solo speed. Manuver yang baru saja kita saksikan merupakan perpaduan keterampilan, keberanian, kepercayaan diri, dan kedisiplinan yang tinggi sehingga bisa memberikan suatu aksi yang mendebarkan dan tetap indah dipandang mata. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Jupiter Aerobatic Team. Sementara itu dari arah depan kanan hadirin sekalian, The Jupiter telah membentuk 5-card formation dan akan melintas di hadapan hadirin sekalian. The Jupiter with 5-card pass. Warna pesawat Jupiter Aerobatic Team dipilih warna merah dan putih sebagai simbol yang mewakili bendera kebanggaan Indonesia. Karena itu, besar harapan kami,
bahwa kebanggaan ini tidak hanya dimiliki Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Cilegon, mari kita nyanyikan bersama. Beragam latar belakang pilot The Jupiter membuktikan bahwa pilot The Jupiter yang terpilih dipersiapkan secara khusus untuk performa terbaik bagi nama harum bangsa Indonesia. Akan bersiap dari arah kiri depan hadirin sekalian. Sebagai persembahan terakhir dan salam hormat dari The Jupiter, ke-6 pesawat akan melakukan manuver Cloverleaf and Bombard. Sambutlah salam hormat dari kami. Bombard! 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 Now! Pesawat Sukhoi 27 Flanker. Kami penerbang Tentara Nasional Indonesia dengan segenap jiwa dan raga mengucapkan Dirgahayu ke-72 Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat TNI kuat. Untuk persembahan terakhir akan datang dari arah depan podium 6 pesawat Sukhoi yang tergabung dalam Thunderflight. Kita saksikan bersama. Thunderflight 2.